Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kini ana wong numpuk saka panggonan sing adoh saka ngendi-endi, udan-udan nganti jam yamene meringgu kaya tikus ning tarit-tarit kaya ngene iki, bertahan dengan hati ikhlas kuwi mesti wong sing uripe dijaga Gusti Allah. Wong sing Gusti Allah tanggung jawab marang uripe kabeh, insyaallah akan difasilitasi segala sesuatunya oleh Tuhan, dan insyaallah sepulang dari sini bertambah ilmunya, bertambah berkait gampangnya uripe sak piturute ning rasah bertambah bojone. Saya ngerespon dulu sebelum teman-teman dari Bukat UGM ya. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada teman-teman Manekes Kubro. Saya begitu Anda berdiri, saya langsung senang dan langsung merasa punya utang. Artinya mbuh kapan pada suatu hari aku wajib rono. Ya. Nomor loro, kuwi jenenge asal usule piye iki kok Manekes Kubro iki. Mumpung ana Cak Fuad, mari kita ben dadi donga sing apik ya, monggo. Ben dadi donga sing apik. Jenenge kok Manekes Kubro iki asal usule piye? Riwayate. Monggo. Aja ditunda-tunda, langsung rasa ngetek, mesti hafal to kowe. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya ini terus terang saja. Ini mumpung ada Cak Nun juga, maturpun. Ini pertama kali nama Manekes Kudroh itu sebenarnya inisiatif bukan dari teman-teman. Kudroh ini pertama kali dulu ketika teman-teman menggagas, ayo awak dewe gawe kumpul-kumpul Maiyah Magelang, wah ini ben luwih berkah, ayo golek jeneng ambek Cak Nun. Jadi pertama dulu kita sempat nyuwun kali Cak Nun soal nama seperti itu, dan Cak Nun memberikan 4 nama untuk Jamaah Maiyah Magelang. Yang pertama adalah Manekes Kudroh, yang kedua adalah Num Rapi, yang ketiga Sangkan Paran, yang keempat Minallah Ilallah, seperti itu. Kemudian kita istilahnya ngobrol-ngobrol lebih lanjut, dan teman-teman lebih seret dengan nama Manekes Kudroh itu sendiri. Jadi soal nama terus terang Cak, pertemuan pertama Manekes Kudroh itu di samping kumpul-kumpul kita juga sempat membicarakan apa itu Manekes Kudroh sebenarnya. Jadi terus terang selama ini kita masih perlu banyak wawasan mengenai apa itu Manekes Kudroh Cak sebenarnya Cak. Nah, yang penting aku mantep kok. Mergo Cak Nun yang memberi nama. Bismillah bapaknya memberi nama, anaknya megerek mantep gitu aja. Mantep teman Cak. Jadi ini aku jalur sepuluh jebul aku di sini ya. Indahnya Maiyah itu karena tidak pernah nyatet kebaikannya, tidak pernah ngitung lan ngundat-undat apa sing wis tau dilakoni, insyaallah. Jadi aku nganti lali dhewe iki. Ini ngomong ada Cak Fuad, kita pertegas sedikit. Manekes itu sebenarnya itu istilah wayang, istilah Jawa, yang peristiwanya sama dengan Tiwikromo. Jadi nek Kresna Duta kae ora. Jadi yang genahke, tapi gini, jadi gini. Ketika Kresna marah kepada Duryodana, kepada Kurawa, karena tidak mau diajak berdialog dengan Pandawa, maka kemudian Kresna berubah menjadi raksasa yang sangat besar dan menghancur leburkan keraton Hastinapura, kan gitu kira-kira. Nah, kalau yang melakukan hal itu adalah Anoman, ini di etik yang lain yaitu di Ramayana, bukan di Mahabharata. Namanya atau Begawan Kapiwara, namanya bukan Tiwikromo melainkan Manekes. Mergo beda nek Kresna berubah dari raksasa,
Nek Anoman berubah menjadi raksasa tapi tetap Anoman, gitu ya. Ngerti lah. Orang njur dadi raksasa ora. Nek kemo Krisna ilang dadi raksasa. Nek Anomane ora ilang, tetep Anoman ning gede banget. Nah, saiki isih cilik Anomane, cilik banget kae. Ning Magelang kuwi. Nek kowe sinau maneges lambat atau cepat dari kudu gelem ngedek-ngedek sithik-sithik ya toh. Jenenge Anoman kok ya toh. Ya kudu gelem tirakate kethek, tirakate monyet, tirakat diketek-ketekke wong ya toh. Diremeh-remehke wong. Dan saya kira itu tirakat yang terbaik adalah tirakat diremehkan orang. Jadi kira-kira ngono kuwi maneges. Saya pasti memilih maneges, tidak akan milih Triwikromo. Mulanya aku selalu menolak diomongi, wah cak nom Triwikromo, aku Kresna kok piye. Nah Triwikromo mesake bojoku no, aku rasa gede banget jadi bojoku piye. Jadi itu maneges. Nah saiki Kudroh ini kita mohon kepada Cak Fuad, karena saya itu kan gini, nek Cak Fuad ini kan ibarat sepur ini relay jelas, nek aku kan jeep off road. Jadi aku ini pokoknya nggak seruk rono, nggak seruk rene, tabrak rono, pegunungan ya tak tabrak, jurang ya tak tabrak. Sing penting aku tujuanku ilahi rojiun kan ngono. Muga-muga ora salah-salah banget. Kudroh itu dulu saya bayang-bayangkan sebagai semacam tindakan khususnya Allah. Karena tindakan yang rutinnya adalah sunnah gitu ya. Terus saya membayangkan tindakan khususnya Allah itu Kudroh ibaratnya nek aku misalnya nek wit kelapa ki ora ana pange, nah nek ana wit kelapa pang ku berarti Kudroh, kira-kira ngono kuwi. Tentu saja di sini Cak Fuad kita mohon menjelaskan kan ana nek bahasa Indonesia takdir, janjane takdir ki apa? Biyen pengarang lagu Cosi Pratama digugat karena membuat lagu yang judulnya Takdir Itu Kejam, dinyanyikan oleh Desi Ratnasari dan seterusnya. Terus janjane takdiri ono ora ning bahasa Arab, ditakon Cak Fuad lah saiki, mumpung ono Cak Fuad. Kata takdir dalam bahasa Arab ada atau tidak? Asal usulnya piye? Nek Kudroh piye? Pasti pengertian juga macam-macam karena ini satu famili kata. Kalau yang kita kenal dari surat At-Tolak ayat 23 kan wallahu likulli syai'in qadra ya baca. Qadira. Itu. Jadi saya kira Cak Fuad sangat tepat untuk kita tanyai mengenai famili kata dan makna di sekitar qadara, qadira, kudro, takdir dan sebagainya. Saya ucapkan. Setelah itu baru kita kepukat. Ya, saya terus terang bukan kamus berjalan. Jadi ya, kalau akuratnya nanti harus buka kamus. Ya, tapi sepengetahuan saya yang juga tidak mendalam. Jadi dari kata qadara itu memang punya beberapa makna. Jadi qadara itu bisa berarti kuasa. Ya, makanya kudroh itu kekuasaan. Nah, kalau orangnya qadir ya. Allah itu qadir, sifat yang mempunyai kudroh namanya qadir ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Qadara itu juga bisa berarti memperkirakan itu juga qadara nah, tapi qadara itu juga punya arti sudah menakar, sudah menghitung, ya sudah nakar gitu ya. Jadi orang ini nanti, takdir itu memang juga ada dalam bahasa Arab. Jadi takdir itu sesuatu yang sudah ditata oleh Allah, ditakar oleh Allah, orang ini nanti begini. Ya, bukan berarti Allah menentukan kamu nanti mesti kafir, bukan begitu. Tapi Allah sudah punya itu takaran setiap orang itu. Itu takdir. Nah, qada, nah itu kalau sudah dilaksanakan itu namanya
kodok. Jadi kodok kodar itu, kalau kodar itu masih ada di ilmunya Allah, kodok itu yang sudah terlaksana dalam kehidupan. Nah, jadi kudrah itu pada dasarnya ya kekuasaan, kemampuan dan kekuasaan. Kalau tadi Cak Nun memberikan suatu makna bahwa Allah itu melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya, kira-kira, yang tidak seiring dengan sunnahnya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Nah, itu saya kira mungkin sebuah pemaknaan ya, sebuah pemaknaan saja yang seperti kata Mas Tok tadi ya, memang satu kata itu memang kadang-kadang bisa terserah kepada seseorang. Orang yang kreatif biasanya bisa dia menciptakan makna-makna atau bahkan juga menciptakan kata-kata dari suatu kata tertentu, dia gabungkan dengan kata lain sehingga itu sebuah makna baru dan seterusnya. Itu saya kira dalam bahasa sah-sah saja ya. Barangkali itu sedikit tentang takdir yang saya ingat ya, kudrah dan takdir. Cak Fuad selalu melindungi saya dengan membuka peluang-peluang tafsir ya. Mungkin kalau secara akademis saya disalahkan, sebagaimana Gusmus menyalahkan Sohibu Baiti ya. Tapi saya konsultasi sama Cak Fuad sama Ustadz Nur Somad, tidak salah dalam arti ghirrah dan nuansa, karena bahasa akhirnya taat kepada realitas kejiwaan, bukan jiwa taat sama bahasa, kan gitu kan. Ono wong kademen iki, ono sing nek Gus Yusuf kae kan, nek wong Islam ya wong Islam, nek Islam banget kan Islam banget kan kata nek Gus Yusuf gitu. Jadi kata taat kepada realitas jiwa manusia. Jadi anggaplah kudro yang saya maksudkan untuk Magelang itu juga tanpa melanggar hakikat asal usul maknanya. Mudah-mudahan tafsir itu tidak mengandung negasi-negasi terhadap esensinya. Loh, ini Pak Henry sudah selesai apa capek apa bagaimana? Belum ngedram toh? Lah Hitler kok yang ngantuk iki. Hitler capopo kuwi ya. Oh iya, belum ngedram ya. Ngedram ini setelah pengumuman dari Pukat dan 1-2 penjelasan esensial, substansial, saya minta Mas Kimpling menyanyi satu lagu, yang ngedram Pak Henry, sing modar Yoyo karo SP Joko ora. Ono iki lagu sing gampang-gampang wae. Jadi kalau Pak Henry membayangkan Hitler cocok memimpin Indonesia, lebih cocok saya karena saya bisa memerintah Hitler, kan gitu kan. Nah, Hitler seharusnya ke Jawa dulu sebelum memerintah Jerman, supaya dia tidak terpuruk pada su'ul khotimah di akhir hayatnya. Sebagaimana Fir'aun itu juga sangat memakmurkan rakyatnya luar biasa, tetapi dia cuma kecolongan satu, yaitu akidah saja atau teologi saja. Hitler juga begitu, wes ape-ape ngopon dadak kepingin uber alus kuwi gitu. Nek nang Jawa sik, dhek klirune kan bar kuwi bar lagi nang Jawa. Apike kudune sadurunge bar mangkel karo rentenir Austria kuwi, njur langsung nang Jawa sinau sik ning kene lagi mimpin Jerman, engko ning kono musuh Yahudi iso luwe kaya wong Jawa, sebab Yahudi karo Jawa sak licik-licike sing luwih licik mbahne kan gitu kan. Tapi pokoknya lumayan nih Pak Henry, bisa kita minta. Jadi Pak Henry, we will have one announcement about tomorrow, oke? Terus setelah itu satu lagu, monggo dibisik-bisikkan Mas Joko kalian Pak Kimpling.
Mbak Yuli, lenggah kalian Mas Kimpling mriki Mbak Yuli. Mriki kula saestu niki saya. Jine Dek Yuli. Aku timbangane aku ditakoni bab kowe terus karo Kimpling wis kowe nyedak wae. Pokoke nadane A. Oh ya, manut. Nah Mbak Yuli ki no ditakok-takoke karo kabare, iki nek diundang kabare piye? Lho ya ora apa-apa apik. Arep apa lagu apa? Arab ayo. Melayu ayo, dangdut ayo. Terus pop ayo. Nek Cina ya lagu pop klasik biasa ta ya. Ora masalah mung garing ngapalke saire. Dadi Mbak Yuli mengke dikabarikan nggih. Mbak Yuli nggih. Ora ngerti kabare iki apa ya? Ayo ra mudeng jan desa. Ayo ra mudeng kabare iki apa ya ora mudeng ning pokoke suarane jos ya ta. Bismillah. Oke, sekarang teman-teman sekalian kita dengarkan teman dari Pukat. Feel free, jangan tergesa-gesa ya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM sebetulnya ingin sharing sebentar terkait dengan isu korupsi dan juga mungkin salah satu kegiatan yang akan kami adakan besok di kampus Universitas Gadjah Mada. Tadi saya teringat apa yang disampaikan oleh Cak Fuad mengenai jihad, begitu. Dan jika kita melihat pemberantasan korupsi di Indonesia, maka kami juga meyakini bahwa apa yang kami lakukan ini juga bagian dari jihad. Kami meyakini jihad itu tidak harus, tadi sudah disampaikan, tidak harus berperang atau tidak harus membunuh. Dan perang panjang terhadap korupsi itu bagi kami juga adalah merupakan bagian dari jihad kami di negeri ini agar kemudian Indonesia bisa bebas dari penyakit korupsi itu. Karena apa? Karena memang kalau kita melihat akhir-akhir ini bahkan sampai hari ini pun di zaman demokrasi yang tadi juga kita hujat bersama, ternyata korupsi itu tidak menipis begitu. Eksekutif, kemudian lembaga parlemen, kemudian kepala-kepala daerah, toh justru menjadi aktor-aktor yang saat ini justru menjadi pelaku utama korupsi. Hakim yang kita harapkan bisa memutus seadil-adilnya atau jaksa yang kita harapkan bisa menuntut terdakwa korupsi, justru mengkorupsi juga kasus-kasus korupsi. Jadi memang korupsi ini sudah hampir sempurna. Bahkan sebagian orang sudah mulai agak pesimis dan sedikit permisif begitu, mengatakan bahwa korupsi ini sudah menjadi budaya. Nah, saya sebetulnya secara pribadi nggak sepakat mengatakan korupsi itu budaya. Karena kalau kita berani mengatakan korupsi itu budaya, tentu kesimpulannya berikutnya adalah koruptor itu budayawan. Koruptor akan menjadi salah satu profesi budayawan kalau kita kemudian dengan gampang mengatakan korupsi itu sudah menjadi budayanya Indonesia. Jadi perang panjang inilah yang kemudian senantiasa kita lakoni begitu. Dan tadi juga kita bicara mengenai perspektif, paradigma, cara pandang kita terhadap anti korupsi, dan kita meyakini perspektif yang kita lakukan saat ini adalah satu hal semacam jihad mungkin, atau semacam jihad kita untuk berkontribusi agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Terkait dengan itu, besok insya Allah tanggal 18 Desember kita bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dari KPK, kemudian teman-teman dari ICW, mengundang Cak Nun dan Kiai Kanjeng, bersama-sama dengan Ketua KPK Pak Busro Mukodas, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD, pimpinan KPK terpilih Bambang Wijoyanto, kemudian Komisioner Komisi Yudisial Dr. Suparman Marzuki,
dan tentu juga dari Pukat UGM Mas Zainal Arifin Mokhtar bersama-sama untuk membicarakan, dan Buya Syafi'i Ma'arif juga akan hadir pada pertemuan besok. Terakhir Pak Budi Santoso dari dari Ombudsman Republik Indonesia. Teman-teman ICW, kemudian teman-teman Pukat, KPK bersama-sama dengan elemen masyarakat tentunya, kita ingin semacam membicarakan kembali mengenai peta atau jalan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kita tentu tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu, relatif 10, 11, 12 tahun pasca reformasi, tapi kita tidak melihat adanya perubahan yang signifikan, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk besok kita mengundang rekan-rekan semua untuk bisa berbondong-bondong hadir di kampus Universitas Gadjah Mada, tepatnya pada pukul, kita mulai pada setelah maghrib ya, sekitar 18.30 di University Club Universitas Gadjah Mada, dan acaranya terbuka, gratis, dengan tema yang kita angkat, berani jujur hebat. Nah, kita mengharapkan kejujuran ini yang kemudian akan muncul berikutnya, kejujuran yang akan memimpin. Terima kasih, mungkin itu saja informasi dari kita. Mungkin Mbak Laras menambahkan sedikit mengenai acara besok. Tambahan pembicara yang sudah confirm, tambah lagi satu, Mas Tri Wahyu dari ICM, Indonesian Court Monitoring. Jadi total ada 10 pembicara untuk besok. Nah, termasuk nanti dari Cak Nun bisa jadi 11. Nah, hal lain kesebelasan. Habis nonton bola sorenya. Hal lain yang perlu saya sampaikan untuk besok, kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau kemudian terkait acara ya, tempat atau dan yang lain-lain, itu bisa menghubungi ke Sekretariatan Pukat di 0274 746 708. Nah, itu bisa menghubungi ke sana. Mohon maaf kami tidak membawa leaflet untuk kali ini, tapi intinya besok langsung datang saja ke lokasi. Itu saja. Oke, teman-teman sekalian, sesuai dengan kesepakatan progres saya, Inka, dengan teman-teman dari Pukat, besok itu 10 orang yang hadir itu datang tidak untuk terutama berbicara, tetapi terutama untuk mendengarkan. Artinya Anda, ini beda sama yang di Taman Siswa ya. Di Taman Siswa kemarin pembicaranya Kabar Eskrim, terus dari Kejaksaan, kemudian KPK, itu pembicara utama. Besok pembicara utamanya adalah publik, audiens. Anda siap apa tidak? Nek gue ora gelem ngomongi, ya gue sesuk diomongi. Nah, sakarepmu sesuk kan gitu. Itu kesepakatan kami sebenarnya. Dengan takdir perkiraan seperti yang saya katakan tadi, dengan pengkadaran gitu ya, dengan perkiraan, perhitungan menakar keadaannya, andaikan mampu publiknya, maka 70% publik, yang 30% 10 orang itu. Kalau tidak mampu, oke lah 60-40. Kalau publiknya tidak terlalu bisa ekspresif dan mungkin juga karena susah dikendalikan, maka ya paling 50-50 lah. 50. Nek pancen ora nek arep setor kuping tok, ya wis wong 10 iki masing-masing tak kei setengah jam, jadi wong 10 pas 5 jam. Gitu. Terserah Anda. Saya hanya polisi lalu lintas. Saya tidak akan banyak bicara karena saya mungkin akan bicara setelah wartawan pergi. Kalau wartawan masih ada, saya tidak bicara sebab nanti kasihan dia tidak bisa menemukan apa-apa yang bisa dimuat di media. Jadi saya kira saya akan bicara agak malam-malam ketika sudah lewat deadline. Deadline-nya koran itu paling jam 10. Jadi peak time untuk wartawan itu jam 8, jam 9.
Nah, jam 10 itu sudah limit time, itu sudah harus diketik, sudah harus masuk ke redaktur, dan sudah harus masuk percetakan. Jadi ketika mereka sudah pasti masuk percetakan, baru saya bicara. Dengan demikian saya menyelamatkan wartawan untuk tidak usah memuat saya, sebagaimana yang di Taman Siswa. Itu kira-kira perkiraan saya, takdir saya seperti itu. Perkiraan saya. Ini tidak untuk menggelisahkan teman-teman Pukat, tenang aja, saya bisa merubah takdir kapan saja. Hak-hak saya sendiri, aku ini mengewangi aku mengewangi Indonesia, nek gue njaluk diwangi tak ewangi, nek saya nek gue akhirnya ora cocok diwangi ora tak ewangi, wong aku iki dadi wong Indonesia ya ora diakoni, makyah ya ora diakoni, ya wis ora apa-apa ning kan sing penting kene tetep ngewangi terus tapi turute gitu ya. Ya suatu hari mudah-mudahan Magelang maneges. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu kira-kira. Sekarang teman sekalian, pokoknya besok yang datang siapa kira-kira? Kira-kira yang datang siapa besok? Demi siji. Ya. Bos, kademen kok piye? Kok ngene? Oke, atau Anda orang yang rendah hati, kasih kejutan rasa kondo sesuk teko ora teko sak karepku ngono to ya. Mendadak di absen barang. Iki pemerintah nyensus terus aku kene malah arep disensus nek ya wegah. Gitu kan. Oke. Alhamdulillah Anda punya ketegasan untuk tidak mau saya paksa mengacungkan tangan. Karena di Ma'iyah memang semakin tidak taat kepada saya semakin baik. Karena semakin Anda taat kepada orang yang bukan diutus Tuhan untuk menjadi kepatuhan Anda, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin baik Anda. Taatlah kepada orang yang memang Allah pasang, Allah takdirkan untuk ditaati. Nek aku rasa ketaati. Sama dengan Magelang tadi, memang tidak ada panduan Ma'iyah untuk begini. Kalau mau bikin ora ya cukul dewe-dewe. Rasa cukul ya rasa cukul. Rasa taat karo sapa-sapa, taate karo Gusti Allah wae kan gitu. Dan Ma'iyah boleh tumbuh sebagai padi, boleh tumbuh sebagai padang, sebagai ladang kedelai, boleh tumbuh sebagai kelapa sawit, boleh tumbuh sebagai apa saja, tetapi memiliki sifat-sifat sunnah dan takdir Allah sebaik-baiknya. Ngono kira-kira nek dikatokno. Tapi yang terbaik adalah menjadi rumput liar. Pokoknya mulai sesuk nek lara apa-apa golek suket sing racetha ngono ya. Aja suket sing ditandur ning lapangan kae, ning suket sing sak dalan-dalan ngono kae. Kuwi jabutono, resiki, godhoken kuwi menyembuhkan segala sangat banyak penyakit di dalam tubuh Anda. Wah, rumput liar ya. Iki tenanan iki. Ndak ora percaya barang. Rumput tenang, rumput liar kuwi delokon jare sabrang disabrang. Sabrangi meneng-meneng kan pengamat hewan. Jadi dia kan delok kucing iki kucing, wedhus, asu, sapa meneh. Ya Bran, ndi Bran? Apa meneh Bran? Kucing, kire, macan, itu kapan mereka sakit, mereka pasti cari rumput liar. Karena Allah sudah mentakdirkan mereka untuk mengetahui. Mulai sesuk gue berlaku kayak kucing lah, anu cakoton nang ngene iki. Nih pokoknya intinya itu rumput liar itu jangan diremehkan. Makanya secara tidak sengaja kaum yang sangat dilemahkan akhirnya kan disebut akar rumput, karena rumput itu selalu yang paling diremehkan, padahal rumput itu yang liar loh ya, bukan rumput yang ditandur di tanah yang dipersiapkan. Kalau itu tidak sakti. Nek kowe sekolah wis ana sekolahane, wis ana bandane, wis ana dosene, wis ana bukune, kowe sak ampuh-ampuhmu rampuh. Nek ora ana bukune, ora ana gurune, ora ana sekolahe, ora ana wektune ning kowe iso sekolah, aku jenenge rumput liar. Nah, Ma'iyah sesungguhnya adalah rumput liar itu. Gitu loh. Rasa kebok ora iso dibanggake, ora ono sertifikate.
Berarti vlog ragu-ragu orang naik kancane. Ayo apa-apa. Oke, saudara-saudara sekalian, inilah Kanjeng Raden Tumenggung ora Endro Suseno Kimpling bekerjasama dengan drummer Hendrik Melcher. Is it right? Melcher, seorang dokter biologi, seorang penemu obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit mata, dan juga mantan seorang pelatih sepak bola yang pernah memenangkan kompetisi nasional dari daerah Papua tahun 80-an Persipura. Pada waktu itu ora iso dibayangke wong ilmu kaya ngono nglatih bal-balan gitu. Alah. Oke, monggo ini Mas Kimpling, silakan satu nomor bersama Pak Henry dan teman-teman Kiai Kanjeng. Silakan halo-halo dulu sama teman-teman.